Mari kita simak baik-baik pernyataan atau jawaban dari Pak Susno Doaji terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Jawabannya sangat halus sekali, akan tetapi membuat Termolo kejang-kejang. Loh, UGM sudah menyatakan asli. Loh, UGM yang dipersoalkan kok. Jeruk makan jeruk, itu namanya. Nanyanya bukan kepada Pak UGM, bukan kepada Pak Jokowi. Kalau nanyanya kepada Jokowi dan kepada UGM, jawabannya pasti asli. Mudah-mudahan beliau keseliau lidah. Jadi artinya sudah di tangan penyidik itu, mudah-mudahan ya. Karena beliau bukan orang hukum juga. Saya pastikan sudah, Pak. Nah, saya lihat berita sudah, acara sitanya saya lihat. Kalau sudah ya alhamdulillah. Nah. Dan tadi satu katakan, siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya. Sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Ya. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak Ya. Roy. Jangan UGM sembunyi. Bela, Cocok. bersuara yang jelas. Asli. Cocok. Ini bukti skripsinya. Kan Nah, ada yang berpendapat, loh UGM sudah menyatakan asli. Loh UGM yang dipersoalkan kok. Jeruk makan jeruk, itu namanya. Nanyanya bukan kepada Pak UGM, bukan kepada Pak Jokowi. Kalau nanyanya kepada Jokowi dan kepada UGM, jawabannya pasti asli. Ini yang harus dibuktikan, palsu apa tidak. Kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu betul-betul palsu, berarti Pak Resmond CS tidak berkata bohong dan tidak dikatakan mencemarkan nama baik. Sesuai keadaan kok. Ya. Tetapi kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu asli, kemudian Pak Roy dan Pak Resmond Dr. Tipa mengatakan itu palsu, berarti dia memfitnah dan mencemarkan nama baik. Yang jadi persoalan utama adalah ijazah ini asli apa palsu, sah apa tidak. Nah, ini yang harus dibuktikan. Tapi bukan polisi yang membuktikan itu. Iya, siapa yang membuktikan? Karena ijazah itu adalah produk administrasi negara yang dibuat oleh pejabat TUN. Siapa pejabat TUN? Pejabat TUN itu adalah pejabat UGM, rektor, dekan, kemudian pembantu rektor, dosen, itu adalah pejabat administrasi negara. Dia tata usaha negara. Dia mengeluarkan produk yang namanya ijazah. Pak Jokowi benar apa tidak itu, asli apa tidak itu, sah apa tidak itu. Nah, kalau ada sengketa seperti ini, diapakan? Harus pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang? Yaitu yang berwenang mengadili produksi produk daripada tata usaha negara. Yaitu pengadilan tata usaha negara. Oke. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Pak sudah kadaluarsa. Lah, nanti NO. Tinggal mari kita lihat, tanyakan kepada ahli, ngitungnya dari mana? Susah, saya tetap politik tapi saya pandang dari kacamata hukum ya. Ada lontaran dari Pak Jokowi tentang ini, ada yang nunggangi yaitu orang gede gitu, orang besar. Besar lagi oleh sahabat saya Pak Hisam, gede banget katanya. Nah, asing katanya. Nah, sebagai seorang penyidik, saya berpandangan penyidik itu dalam mengungkap suatu masalah pasti membuat suatu asumsi, tapi asumsi harus didukung dengan alat bukti. Pertama, kita hormat dan menghargai Pak Jokowi yang telah berani tampil menyatakan ijazahnya asli. Akan dilihatkan di pengadilan. Nah, ini kita hargai, tetapi kita luruskan sedikit. Untuk sampai ke pengadilan itu harus melalui proses, yaitu di penyidik dulu. Akan dilihatkan di penyidik, kemudian nanti penyidik ke penuntut. Mudah-mudahan beliau keseliau lidah. Jadi artinya sudah di tangan penyidik itu, mudah-mudahan ya. Karena beliau bukan orang hukum juga. Saya pastikan sudah, Pak. Nah, saya lihat berita acara sitanya saya lihat. Kalau sudah ya alhamdulillah. Nah, kemudian akan ada di pengadilan Solo, tadi kata Pak Roy. Ya. Kemudian yang berikut, saya sangat tertarik dengan Pak Jokowi katakan, siapa yang berkata dia yang membuktikan. Yes, itu benar. Dia melemparkan isu tentang itu. Saya yakin Pak Jokowi sudah punya data tentang siapa orang gede, bahkan siapa yang asing tadi. Nah, tinggal dia buka. Kalau dia tidak membuka itu, dan saya yakin Pak Jokowi akan buka. So yakinnya 2.567% saya. Kalau dia tidak prediksi intelijen.
Tidak. Prediksi reserse gitu. Oh, Kalau dia buka maka akan terang benderang. Tetapi kalau tidak buka, maka ini akan menimbulkan suatu perpecahan atau kegaduhan baru lagi. Maka dia akan menjadi bola liar. Wah. Mudah-mudahan waktu dekat, udah cukup lah media ini menikmati ini. Televisi menikmati ini udah cukup dan sebagainya. Medsos sudah cukup juga, beliau buka. Orang besarnya adalah ini. Yang gede dikatakan Pak Ridwan Hisam tadi, ini dia. Ini Kita pendidikan diskusi politik nanti. yang bagus. Kalau tidak begitu, maka bola liar tadi akan balik ke Pak Jokowi. Liar. Sebagai prediksi reserse ya. Baliknya apa? Satu, dikatakan orang Pak Jokowi melimpar isu ini adalah siasat dia untuk bersembunyi, Nah, itu. mengalihkan isu politik. Tapi saya tidak yakin, nggak mungkin Pak Jokowi sebodoh itu. Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia 10 tahun, 280 juta rakyat, sekian puluh ribu profesor dipimpinnya. Nggak mungkin beliau akan bersembunyi di balik isu itu ya, Pak Ridwan ya. Siap. Nggak mungkin dia akan itu. Nah, mari kita tunggu bahwa ini bukan siasat untuk lempar bola. Dan tadi satu katakan, siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu, Ya, sudah membuktikan. jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah, kuliah saya juga sah, dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak siapa? Ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela, Cocok. bersuara yang jelas, asli. Cocok. Ini Enggak. bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa Pak Roy? udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasih. Udah kan. Oke, nah. kalau itu sudah semua, IAI-nya UGM sudah bilang, Pak, kalau itu palsu, yang nggak lulus. Udah, IAI-nya UGM gitu. saya netral Pak Roy. Saya hormat dengan Pak Jokowi kalau itu dia buktikan. Terima kasih. Oke, baik, saya ke Kalau seandainya ijazah ini terbukti palsu, UGM mengatakan kami tidak mengeluarkan itu, ini bukan mahasiswa kami dan sebagainya, maka laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya jadi gugur. Tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik, memang palsu. Tapi kalau ini asli, maka laporan Pak Jokowi ini apa yang diputuskan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Baris-Krim keluar SP3 ini sebagai alat bukti untuk perkara pencemaran nama baik. Ya gampang sekali kan? Ya. Nah, tapi kan ada yang katakan perlu dilaporat dan apa enggak? Ya perlu, silakan dilaporat. Kan tidak perlu, tapi tidak perlu kita terlalu sibuk dengan dilaporat. Yang ngeluarkan kok. Yang ngeluarkan ini lah di laborat itu paling membandingkan antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah lain yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun 85. Oh, ternyata identik, selesai. Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya mekar, wah ini giginya, bukan itu. Jadi clear sekali Pak Susno, terima kasih karena ini memang pakar dan hidupnya di bidang penyidikan. Pernyataan Pak Susno Duaji ini sangat halus sekali saat ditanya mengenai tentang ijazah Pak Jokowi. Beliau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi yakin asli, kata beliau ya. Padahal ini membuat Termol kejang-kejang ya. Ini adalah suatu perkataan atau jawaban yang sangat halus, akan tetapi mengenai ya, dan Termol akhirnya juga tetap kejang-kejang jika seperti ini. Kita semuanya pasti tahu Bapak Susno Duaji membicarakan tentang ijazah ini ya, polemik tentang ijazah ini. Pak Susno Duaji bukan satu kali dua kali diwawancarai oleh beberapa media, dan beliau mengatakan bahwa ijazah harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sebelum yang menuduh ijazah Pak Jokowi ini palsu, harusnya dibuktikan dulu keaslian ijazahnya. Dan pernyataan Pak Susno Duaji ini bukan hanya sekali dua kali, kita juga sudah tahu ya. Bahkan Pak Susno Duaji juga pernah mengatakan Roy Suryo CS seharusnya tidak layak dan tidak bisa dijadikan tersangka karena ijazahnya Pak Jokowi belum dibuktikan keasliannya, kan begitu. Dan Pak Susno Duaji saat diwawancari dan ditanya bagaimana mengenai tentang keaslian ijazah Pak Jokowi dan bagaimana cara membuktikannya, Pak Susno Duaji mengatakan yang membuktikan, menuduh itu harus membuktikan karena Pak Jokowi menuduh ada orang besar di balik kasus ijazah palsu ini dan di belakang Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya Pak Jokowi juga harus membuktikan. Jadi
Jangan hanya bilang ada orang besar. Kalau begitu caranya Pak Jokowi dinilai tentunya memecah belah dan hanya bermain politik belaka seperti itu. Jadi tidak menyebut nama orangnya siapa di balik Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan ini semakin memanas ya. Jadi seperti bola liar. Ya, seperti bola liarnya yaitu karena Pak Jokowi sendiri juga tidak menyebut siapa orang besar di belakang Roy Suryo dan di balik isu ijazah palsu ini, isu tuduhan ijazah palsu ini. Dan Roy Suryo pun juga sudah membuktikan, kata Pak Susno, sudah membuktikan atau belum karena menuduh palsu. Roy Suryo mengatakan sudah membuktikan bahwa menurut analisa Roy Suryo bahwa ijazah Pak Jokowi ini diduga palsu, bahkan 99% kalau menurut Roy Suryo yaitu palsu, kata Roy Suryo. Akan tetapi kita balik lagi ke Pak Susno Duaji. Pak Susno Duaji pernah mengatakan, jadi masyarakat juga sudah bisa menyimpulkan, ya, masyarakat ini sudah bisa menyimpulkan ijazah Pak Jokowi ini bagaimana. Karena dari Pak Jokowi yang tidak mau menunjukkan ijazah, Pak Jokowi yang seakan-akan ini ya dinilai, kalau masyarakat menilai ini berbelit-belit dan malah membawa hal ini ke jalur hukum dan tidak segera menunjukkan ijazahnya. Kita semua tentunya juga bisa menyimpulkan, seperti Pak Mahfud MD juga pernah mengatakan, masyarakat juga pasti bisa menyimpulkan. Pak Susno Duaji pernah mengatakan, identik itu identik dengan yang mana? Kalau identik dengan yang palsu berarti ijazah itu palsu. Dan Pak Susno Duaji mengatakan juga kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, Roy Suryo ini tidak bisa dipidanakan atau dihukum. Dan sebaliknya, jika ijazah Jokowi ini asli ya Roy Suryo bisa jadi tersangka, bahkan bisa dihukum dan bisa diadili secara hukum, tentunya seperti itu. Pak Susno Duaji mengatakan di podcast ya bersama Michael Sinaga, itu mengatakan jika ijazah itu tidak usah nanya, keaslian ijazah tidak usah nanya ke UGM atau jangan nanya ke Jokowi. Kalau nanya ke UGM dan Jokowi, tentunya semuanya dua-duanya akan mengatakan bahwa ijazah tersebut asli. Karena itu jeruk makan jeruk, kata Pak Susno Duaji seperti itu. Nah, masyarakat bisa menyimpulkan ya, memang ya. Bagaimana sih kasus ijazah ini ya, hingga saat ini juga belum terselesaikan dan belum ada titik temunya. Bahkan sampai ke ranah hukum pun saat ini Roy Suryo dan kawan-kawan sudah dijadikan tersangka, juga belum ada titik temunya ya. Kita semua pasti akan menunggu-nunggu bagaimana nanti jika masalah ini naik ke persidangan, naik ke P21 dan Roy Suryo disidangkan. Kita pasti menunggu apa sih sebenarnya hasilnya di persidangan tersebut. Apakah ijazah Pak Jokowi palsu atau asli, atau kita juga menunggu Pak Jokowi apakah akan menunjukkan ijazahnya, akan hadir di persidangan menunjukkan ijazah. Ini tentunya kita sangat menunggu-nunggu karena di beberapa tahun yang lalu di persidangan perdata, dimanapun persidangan yang terkait atau menyangkut dengan ijazah, Pak Jokowi tidak pernah hadir di persidangan, tidak pernah datang di persidangan untuk menunjukkan ijazahnya. Padahal Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan, saya akan menunjukkan ijazah saya di pengadilan karena tempatnya yang tepat gitu ya. Ada tempat yang tepat untuk menunjukkan ijazah, yaitu di pengadilan. Akan tapi kita bisa lihat dan kita bisa tahu semuanya, kita bisa mengamati semuanya. Di beberapa persidangan pun Pak Jokowi tidak pernah datang ya, apalagi untuk menunjukkan ijazahnya. Di saat kasus Bambang Tri dan Gus Nur, kita juga tahu sampai vonis Gus Nur dan Bambang Tri jadi terpidana, Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya karena Pak Jokowi mengatakan tidak harus menunjukkan ijazah, dan yang ditunjukkan hanyalah fotokopian ijazah. Apakah itu asli atau palsu kita juga tidak tahu karena itu hanya fotokopi yang ditunjukkan di pengadilan dan untuk menghukum dua masyarakat Indonesia atau dua anak bangsa, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Kenapa Gus Nur dan Bambang Tri bisa divonis sampai beberapa tahun, akan tetapi ijazah Pak Jokowi tidak pernah ditunjukkan ke masyarakat, apalagi ditunjukkan di persidangan? Itu yang menjadi pertanyaan. Banyak sekali yang mengatakan ini adalah
menzolimi Gus Nur dan Bambang tadi karena mereka dihukum tanpa melihat ijazah asli Pak Jokowi, karena memang muatannya itu adalah muatan tuduhan ijazah palsu awalnya. Itu kalau masalah pencemaran nama baik itu kita tidak tahu dan masalah hukumnya bagaimana, akan tetapi yang jelas tuduhannya tentang ijazah palsu. Akan tetapi dua anak bangsa dihukum beberapa tahun tapi tidak melihat ijazah yang dituduhkan, bahkan tidak pernah melihat aslinya. Hingga saat ini masyarakat bertanya, sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu? Hingga saat ini tidak muncul ke publik dan masyarakat tentunya menunggu-nunggu kapan ijazah Pak Jokowi ditunjukkan kepada masyarakat.